masalahnya di sini adalah kita adalah makhluk sosial, sehingga kita pasti akan selalu berhubungan dengan orang lain. Mungkin kita lelah dan kita bertekad untuk terus maju, tapi apakah partner kita saat dia lelah, dia akan tetap terus maju, atau mungkin dia malah jadi beban ya untuk kita, dan mungkin jadi kita yang tadinya positif kena bebannya, dan akhirnya kita ikutan negatif juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan channel Tuntunan Asa ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sahabat sekalian yang selalu setia menonton video-video terbaru dari Tuntunan Asa ini. Dan tentunya kami berharap ya semoga video-video yang kami tampilkan di sini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sahabat sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini kita sedang menyaksikan atau menyimak ya video penjelasan dari Bapak leader kita ya. Bapak leader kita semua, yaitu Bapak Sugiarto, Bapak leader dari Bandung ya, yang luar biasa sekali. Beliau akan mengupas tuntas tentang lelah, ya benar sahabat sekalian. Sebagaimana kita ketahui bahwa lelah ini adalah sebagai merupakan kiprah ya dari manusia ya. Semua insan bisa merasakan lelah. Tinggal bagaimana kita menyikapi rasa lelah tersebut supaya tidak mengganggu aktivitas yang sedang kita kerjakan ya Bapak Ibu sahabat sekalian. Baik, kita akan menyimak video selengkapnya dari Bapak leader kita ya. Selamat menyimak. Oke, seperti yang kita tahu ya, kita memasuki akhir tahun 2022 ini, banyak hal mungkin teman-teman yang alami di tahun 2022 ini. Saya yakin teman-teman pun pasti ada lah merasa lelahnya, mungkin menghadapi sesuatu teman-teman, tapi kalau teman-teman memilih untuk maju, itu adalah pilihan yang sangat-sangat tepat teman-teman. Sudah jelaskah? Belum ada gambarnya? Sudah Pak, aman Pak. Aman? Gambarnya sudah jelas Pak Sendi? Sudah Pak, aman. Oke. Terima kasih Pak Sendi. Oke, teman-teman, untuk suatu gambaran atau ilustrasi saya akan ceritakan sedikit ya. Dulu waktu kecil sekitar umur 8 tahun, saya dengan keluarga itu pergi ke Bali ya. Saya dengan keluarga dan ada satu keluarga lagi dari adik dari papa saya. Itu kita dua keluarga pergi ke Bali. Nah, kita tuh memakai satu mobil Elf ya. Kalau teman-teman tahu mobil Elf itu zaman dulu kan nggak ada Kijang Innova kayak sekarang yang bagus ya. Itu dulu Elf adanya. Dan Elfnya pun ya masih kurang bagus lah. Jadi memang capek sekali. Saya dari Indramayu ya. Dari Indramayu itu daerah Cirebon gitu. Itu kita pergi ke Bali itu naik mobil teman-teman ya. Nah itu di perjalanan yang sangat-sangat melelahkan, itu kurang lebih nyampe ke Bali sekitar 28 jam ya, 28 jam karena dulu itu jalannya tidak sebagus sekarang, tidak selebar sekarang di Pantura ya. Nah di perjalanan itu karena ada juga beberapa anak kecil, jadi mereka merasa kepanasan, merasa kecapean ya, dan akhirnya mereka ada beberapa yang nangis, yang mengeluh dan sebagainya. Jadi harusnya perjalanan yang sangat menyenangkan ke Bali itu bersama dengan keluarga itu jadi malah sesuatu yang tidak nyaman jadinya, karena yang ini nangis, udah yang ini berhenti nangis, yang satu lagi nangis, ada yang mau pulang dan sebagainya. Jadi perjalanan tuh terasa sangat panjang banget gitu ya, dan terasa sangat yang melelahkan jadinya karena situasinya itu kurang kondusif. Nah, ada satu hal ilustrasi lagi, misalnya naik gunung teman-teman. Kalau kita naik gunung itu kan sesuatu yang sangat happy ya.
kita bisa naik gunung, meskipun sama lelah juga naik gunung, tapi kalau kita bersama dengan teman-teman, misalnya 8 orang, 10 orang kita naik gunung ya. Nah, saya sebutin 8, 10 angka genap karena katanya nggak boleh tuh naik gunung angkanya ganjil teman-teman ya. 5, 7, 3 itu nggak boleh katanya, karena nanti akan dilengkapi atau digenapkan sama penghuni gunungnya katanya gitu. Nah, saat naik gunung, kalau semuanya happy meskipun lelah gitu ya, meskipun capek, tapi kalau semuanya sehati, semuanya happy, semuanya saling support gitu, itu akan sangat mengasihkan dan akan mencapai puncak gunung dengan sangat-sangat menyenangkan teman-teman. Tapi coba kalau naik gunung ada satu yang mengeluh, sakit kaki lah, pegel-pegel lah, ya jalannya nggak enak, berbatu dan sebagainya, ngeluh terus ya, dikit-dikit istirahat gitu. Bahkan udahlah kita pulang aja lah, nggak usah ke gunung lah, capek nih gitu. Itu kan kita rasanya gimana gitu ya, situasi yang tidak mengenakan gitu, apalagi mengeluh, waduh panas bener nih hari ini. Coba kalau dikasih hujannya enak, adem gitu. Dikasih hujan, ngeluh juga. Aduh hujan nih, jadi aja jalannya licin. Berapa kali saya terpleset dan jatuh. Semuanya ngeluh ya. Oke. Dia merasa kali dia doang yang capek, yang lelah. Semua juga capek, semua juga lelah. Tapi pilihannya ada dua. Kita terlena dan termakan, terbius dengan lelah kita sehingga kita berhenti, atau kita tetap semangat ya untuk mencapai impian sampai ke puncak gunung nih, muncak katanya ya, dan kita akan tetap berjalan teman-teman ya. Oke, itu sebuah gambaran atau ilustrasi. Semoga ini menjadi sesuatu yang teman-teman bisa nantinya mengerti ya. Nah, sama dengan di bisnis 3i Network ini teman-teman. Di bisnis 3i Network ini saya yakin apalagi setelah peristiwa pandemi COVID-19 ya teman-teman ya, itu kan kita mengalami banyak sekali guncangan hebat di bisnis 3i Network. Banyak yang turun posisi, banyak yang turun omset, dan juga banyak yang turun bonus teman-teman. Dan disitulah diuji nih, saat kita mencoba untuk bangkit kembali, saat kita mencoba untuk membangun tim kembali ya, ternyata itu nggak gampang. Banyak halangan, bukan hanya dari kita sendiri, bukan hanya dari tim, tetapi juga dari situasi ekonomi. Karena waktu itu kan kita lockdown ya, kita nggak boleh kemana-mana. Ya otomatis, kalau kita nggak bisa kemana-mana, kalau kita terbiasa offline dulunya ya, dan untuk dibiasakan untuk online, itu kan nggak gampang. Sehingga banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, banyak hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan, sehingga bisnis 3i Network kita mengalami penurunan teman-teman. Kita coba lagi, tetap saja ya, turun posisi, turun bonus, dan turun omset gitu loh. Jadi bukannya tidak mencoba, sudah mencoba, akhirnya apa? Seperti gambar ini teman-teman, capek deh gitu ya. Ada downline yang ikutan asuransi lain, ada downline yang ikutan MLM lain, bahkan ada yang ikutan trading robot ya, dan sebagainya. Enggak hanya tim, bahkan leadernya pun teman-teman merasa lelah dan mereka memutuskan untuk menyerah. Nah ini yang bahaya. Merasa lelah, bukannya bangkit kembali dan terus bangkit untuk maju bersama tim, tapi lelah dan memutuskan untuk menyerah. Akhirnya banyak dari leader-leader, bahkan top leader juga yang meninggalkan timnya. Tega ya, ninggalin timnya teman-teman, yang dulu tim ini memberikan mereka banyak sekali penghasilan finansial yang merubah hidup mereka menjadi jauh lebih baik. Tapi setelah dihadapkan dengan tantangan dan rintangan, mereka merasa lelah, bahkan menyerah dan meninggalkan tim ya. Jangan dicontoh ya teman-teman ya, karena saya tahu teman-teman yang hadir di 3i ini adalah calon-calon, bahkan sudah menjadi leader-leader yang tangguh,
leader-leader yang hebat, yang meskipun lelah, tapi akan terus maju, pantang mundur, pantang menyerah untuk mencapai kesuksesan bersama, teman-teman. Ya. Nah, banyak sekali tapi dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang meninggalkan bisnis 3i Network karena apa? Lelah, teman-teman ya. Sudah lelah, ini COVID nggak berakhir-berakhir. Sampai hari ini pun yang namanya COVID-19 masih ada dengan mengeluarkan varian-varian baru ya. Tapi saking lelahnya dan hebatnya kita nggak menyerah. Indonesia nggak menyerah dengan COVID-19, teman-teman. Sekarang ini ya dunia khususnya Indonesia meskipun COVID masih ada itu sudah dianggapnya udahlah penyakit biasa aja lah, kayak flu, kayak pilek, kayak batuk biasa gitu kan. Yang penting protokol kesehatan kita tetap jaga, kita tetap pakai gitu. Dan kalaupun kita terkena COVID ya sudah, kita isoman saja ya, kita isoman, kita makan yang baik, kita minum vitamin dan sehat sendiri, teman-teman ya. Nah, begitulah yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang leader saat kita benar-benar merasa lelah ya di bisnis 3i Network ini, teman-teman. Nah, ini quote dari mantan pacar saya ini ya, Ibu Eri, bahwa dalam berjuang itu hanya sementara, paling semenit, sejam, sehari, setahun kali ya. Tapi bila Anda menyerah saat berjuang, maka rasa sakit itu akan selamanya. Yes, memang gak gampang teman-teman membangun tim ya, tidak mudah memang. Itu ada kalanya kita dicemooh ya, ada kalanya kita juga diejek, ada kalanya kita juga menemui atau bertemu dengan tim kita yang banyak ngeluh gitu kan, yang banyak protes, yang banyak ini itulah pokoknya ya. Itu kita merasa lelah hayati gitu ya, lelah hati kita tuh lelah, pikiran kita tuh capek menghadapi semua itu, teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, itu adalah bagian dari proses, teman-teman. Karena proses menuju puncak kesuksesan itu memang nggak gampang, itu memang capek, itu melelahkan. Sama dengan tadi saya ilustrasikan perjalanan naik mobil ke Bali ataupun naik gunung ya, itu memang melelahkan. Dan ada aja kita temui orang-orang atau tim kita yang banyak ngeluh dan sebagainya. Ada aja kita temui keadaan yang tidak mengenakan ya, entah itu kalau di gunung itu hujan, panas atau apapun, ada aja, teman-teman ya. Itu yang membuat kita menjadi lelah dan menjadi capek. Tapi biarin aja, teman-teman, kita jangan nyerah, kita akan tetap maju sehingga kita akan mengalami perubahan dalam hidup daripada kita menyerah. Kalau menyerah, maka jelas kita akan begini-begini aja keadaannya. Kita kalau kita merasa kita banyak hutang, tidak punya uang ya, belum punya rumah dan sebagainya, kalau kita nggak berjuang, kita kalah sama yang namanya lelah, ya kita akan kayak gini-gini aja hidupnya. Teman-teman tinggal pilih, teman-teman mau berjuang meskipun lelah, meskipun sakit, meskipun menguras banyak air mata gitu ya, atau teman-teman pilih menyerah dan akan begitu terus selamanya. Itu terserah teman-teman. Saya yakin teman-teman akan memilih terus berjuang ya bersama-sama, karena 3i Network sendiri itu tidak membiarkan kita sendiri, teman-teman. 3i Network itu memberikan banyak kepada kita fasilitas dan memberikan kepada kita itu pegangan-pegangan ya, untuk kita tetap maju dan memberikan pijakan-pijakan untuk kaki kita tetap berdiri, teman-teman. Seperti contohnya ada produk Istiqmal ya, juga ada Zoom 3i-LC gitu dan sebagainya, teman-teman. Jadi 3i Network sendiri memberikan kita banyak support, teman-teman. Jadi kitanya meskipun lelah, teman-teman capek ya, yuk kita tetap berjuang bersama, teman-teman ya, karena 3i Network sudah memberikan segalanya buat kita ya. Nah, tapi apa yang membuat kita nih paling melelahkan di bisnis ini, khususnya 3i Network, teman-teman ya? Yang pertama adalah bekerja dengan orang yang tidak tepat, yaitu tadi banyak ngeluh, banyak
suka nyalahin keadaan, nyalahin orang lain dan sebagainya, ya. Itu orang yang tidak tepat, teman-teman. Yang kedua, nah ini yang bahaya. Jangan-jangan kita sendiri yang menjadi orang yang tidak tepatnya, teman-teman, ya. Kita sendiri malah yang waktu pergi itu mungkin saya sendiri yang nangis, dan itu betul, teman-teman. Waktu di Bali saya pernah marah ke mama saya karena saya pengen baju yang A gitu ya. Mama nunjukin baju yang lain dan saya nggak suka gitu. Akhirnya ya saya nangis, dibeliin es krim juga, saya lempar es krimnya. Ternyata saya sendiri yang nggak tepat, ya, bukan orang yang tepat. Atau waktu naik gunung, jangan-jangan kita nih yang sering banyak protes, yang sering banyak ngeluh dan pengen pulang, ya. Ini teman-teman yang membuat kita lelah di bisnis 3i Network, yaitu bekerja dengan tim atau dengan downline atau dengan orang yang tidak tepat, atau jangan-jangan kita sendirinya nih yang ngakunya leader, ya, yang ngakunya pemimpin, yang ngakunya upline gitu ya, tapi kita bukan orang yang tepat. Dan itu memang sudah dibuktikan dengan beberapa teman-teman kita ya, dan sangat disayangkan ya. Ternyata mereka leader atau pemimpin yang tidak tepat ya, dengan buktinya meninggalkan bisnis 3i, meninggalkan tim gitu, dengan dalih ya di sana bonusnya lebih gede, jadi fokusnya hanya ke duit dan duit, teman-teman ya. Itu jangan kita tiru. Oke? Nah, bagaimana? Satu atau dua yang kita harapin sih, nggak ada satu, nggak ada dua, teman-teman ya. Kita akan menemukan dengan orang yang tepat. Gimana sih ya cara kita itu menemukan orang yang tepat? Nanti saya akan cerita, teman-teman. Karena tragedi di bisnis ini adalah kita seakan-akan sudah bekerja, kita seakan-akan sudah berlari, tapi Pak Sugi, tiap hari saya prospek loh, saya prospek tiap hari 10 orang ya, nggak ada yang closing. Udah 3 bulan ini saya melakukan seperti ini, tiap hari saya prospek, saya pasti menyediakan waktu untuk 3i Network meskipun saya kerja. Tiap hari saya menyediakan minimal 1 jam 2 jam untuk prospek, meskipun saya ini seorang pebisnis atau mungkin punya toko atau punya warung ya, atau punya apapun. Tapi kok ya kayaknya gak kemana-mana. Saya tetap aja agent, saya tetap aja posisinya dari dulu TA, atau paling banter cuma LA nih. Bahkan sekarang ini lagi turun lagi posisinya, omsetnya turun, bonus saya pun turun. Hari ini memang bonusnya turun ya, teman-teman ya, turun ke rekening maksudnya ya, udah tanggal 15 soalnya. Nah, itu sama kayak kita berlari kayak hamster ya, seakan-akan udah berlari kemana-mana tapi di situ-situ aja. Kita berlari di tempat, berjalan di tempat, nggak kemana-mana. Padahal saya sudah mengerjakan 3i ini bener-bener loh, sungguh-sungguh loh ya. Tapi kok kayak gini-gini aja, kenapa? Capek saya ya, lelah, teman-teman. Itulah, oke? Kalau kita mengerjakannya tanpa arah, tanpa tujuan, dan tanpa makna. Jadi teman-teman, kalau kita punya arah, punya tujuan, punya makna, apa sih itu, Pak Sugi? Itu adalah impian, itu adalah keluarga kita, teman-teman. Kalau kita fokus pada impian, pada keluarga kita, pada perubahan hidup kita, terutama finansial, teman-teman, meskipun lelah ya, kita akan mencari jalan untuk kita tidak berlari di tempat, yaitu dengan cara belajar di home sharing dan sebagainya, teman-teman. Belajar di 3i LC, belajar dari top leader Anda yang konsisten, yang the real top leader, teman-teman ya. Nah, dari situ nanti teman-teman akan punya suatu ilmu yang lain ya, yang akan teman-teman terapkan, dan saya yakin kalau teman-teman nggak pernah menyerah, teman-teman nggak akan mengalami tragedi seperti ini lagi ya. Teman-teman akan bisa melesat jauh, naik posisi, naik omset, naik bonus juga, teman-teman. Oke? Karena peningkatan omset itu harus berbanding lurus dengan peningkatan sikap ya.
Oke, harus berbanding lurus dengan peningkatan sikap. Jadi sikap kita dulu yang harus benar, teman-teman. Sikap kita tuh banyak ya. Salah satu contoh yang terkecil aja adalah apa? Yang paling kecil tuh ya ikutan Zoom ini, teman-teman. Apa yang teman-teman lakukan saat ikutan Zoom 3ILC? Memang sih nggak ada larangan untuk menutup video, ya kan? Kita bisa aja stop video, kita jadi nggak kelihatan dengan berbagai macam alasan, ya. Tapi apa yang kita lakukan saat kita stop video? Ya mungkin kita ada di luar, mungkin kita tertidur, mungkin kita mengerjakan yang lain, mungkin kita ngobrol, mungkin kita ternyata nonton sinetron, ya, dan sebagainya. Ternyata kita hadir sih hadir, tapi kita nggak ada di situ sebenarnya, ya. Kita tidak mendengarkan 3ILC sebenarnya, tapi kita melakukan hal yang lain, dan yang lebih parah itu tadi tidur, ya. Jadi pembicaranya itu ngomong tuh seakan-akan itu meninabobokan, ya. Jadi kayak dongeng gitu, kayak didongengin, dan waduh tertidur pulas, ya. Apalagi kalau 3ILC kayak gini kan pasti mic-nya kan di mute, ya, dimatikan. Ya waktu kita tidur meskipun kita ngorok pun ya nggak akan kedengeran gitu. Tapi sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman mau sukses, kalau teman-teman mau meningkat kembali omsetnya, meningkat kembali posisinya, ya, dan meningkat kembali bonusnya teman-teman, kita harus meningkatkan juga sikap kita, ya. Jadi teman-teman untuk 3ILC kapanpun siapapun pembicaranya, teman-teman harus jaga sikap, ya. Dengarkan dengan baik teman-teman, karena menjadi pembicara di 3ILC itu nggak gampang, ya. Apalagi harus memberikan tema dan berbicara dalam 1 jam, itu nggak gampang teman-teman. Karena pembicara-pembicara 3ILC ingin memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua, ya. Jadi kita pun harus membalas hal itu dengan peningkatan sikap kita juga yang baik, teman-teman, ya. Oke. Nah, sekali lagi peningkatan omset harus berbanding lurus dengan peningkatan sikap, ya. Jangan sampai kita kena 3 penyakit kronis ini: menyalahkan orang, menyalahkan kondisi, teman-teman itu tadi, ya, waduh panas nih, ya, harusnya hujan, nih dikasih hujan, waduh hujan jadi aja licin, ya, ada aja yang disalahin, cuma diri dia doang yang benar gitu, ya. Atau terjebak di nyonya aman, saya udah kerja, saya dapat gaji 2-3 juta, ya udah cukup lah, hidup apalagi sih, yang penting mah bisa makan, yang penting mah ya punya rumah gitu kan, meskipun rumahnya ngontrak gitu, ya, meskipun masih di orang tua gitu, meskipun udah married tapi masih hidup di orang tua, yang nggak apa-apa, yang penting mah bersyukur sajalah. Nah ini, ya, jadi berlindung di bawah kata bersyukur. Bersyukur penting teman-teman, bersyukur juga perlu, tapi bukan berarti kita bersyukur dan diam, ya. Kita bersyukur harus, tapi kita juga harus lebih meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kalau kita belum punya rumah, ya kita tetap bersyukur dan bekerja keras agar kita bisa membeli rumah, teman-teman. Kalau kita pengen punya mobil baru, kita bersyukur atas apa yang kita ada, dan kita juga meningkatkan pekerjaan kita agar kita bisa membeli mobil baru, teman-teman. Jadi kata bersyukur itu bukan berarti kita pasrah, kita menyerah. Kata bersyukur itu harus disertai dengan peningkatan sikap, peningkatan kerja, ya, peningkatan usaha kita untuk terus mencapai kesejahteraan keluarga, teman-teman. Jangan sampai rasa syukur kita itu terjebak di zona nyaman, teman-teman, ya. Apalagi kita pengen jadi Superman, apa-apa sendiri, saya nggak butuh leader lah, saya nggak butuh tim lah, saya nggak butuh siapapun, saya mah sendiri aja. Itu bagus. Menjadi mandiri itu bagus, teman-teman. Tapi bukan berarti kita sendirian. Mandiri dalam hal ini adalah tidak tergantung orang lain. Tapi bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain, ya.
tidak tergantung orang lain itu bagus. Maksudnya tidak tergantung adalah kalau ada yang nemenin, ya itu bagus. Tapi kalau leader kita atau tim kita tidak bisa menemani, ya nggak apa-apa, kita sendiri. Itu namanya tidak tergantung, teman-teman. Tapi membutuhkan, bagaimanapun juga, kita ini perlu super tim. Kita membutuhkan teman-teman kita untuk sama-sama bergerak. Saat naik gunung pun solo hiking itu kurang enak lah, ya. Tapi kalau kita hikingnya itu bersama dengan teman-teman, kita kan kalau kita mungkin terpleset jatuh ada yang nolongin. Kalau saat kita sakit, kita ada yang ngobatin teman-teman dan sebagainya, ya. Itu artinya kita membutuhkan orang lain. Memang kita tidak tergantung orang lain, kita jalan sendiri, ya. Kalau ada naik dan teman kita udah di atas, ya kita pegang akar atau pegang dahannya dan kita naik. Itu namanya kita mandiri, teman-teman. Tetapi mandiri bukan berarti kita menjadi Superman. Mandiri tetap kita menjadi super team, teman-teman, ya. Oke, hindari 3 penyakit kronis ini dan jangan sampai kita salah mengerti dengan 3 penyakit kronis ini, teman-teman. Jangan terjebak, ya. Jangan terjebak dengan keadaan atau kondisi COVID. Jangan terjebak dengan yang namanya zona nyaman atau bersyukur, teman-teman. Dan jangan terjebak juga menjadi seorang yang mandiri. Jangan terjebak, teman-teman, hati-hati, ya. Oke. Jadi kita harus memiliki aset produktif dong kalau gitu, Pak Sugi. Betul. Kita tidak hanya memiliki tim tim yang hanya menghasilkan omset saja, teman-teman. Tapi kita juga harus memiliki tim yang mempunyai aset produktif atau yang biasa disebut dengan leader aktif, ya. Oke. Aset produktif adalah mitra yang benar-benar mengerti tentang bisnis networking sesungguhnya, teman-teman. Saya bisnis networking itu sudah dari tahun 90, ya. Jadi saya lama sekali ikutan bisnis network, teman-teman, sejak saya lulus SMA, ya. Saya sudah ikutan multi level marketing karena saya pengen jadi orang kaya, tapi saya nggak punya duit, gitu ya. Saya nggak punya modal karena saya kan baru lulus SMA. Akhirnya saya memilih suatu bisnis yang gimana ya, bisnis yang bisa menghasilkan penghasilan yang besar, tapi ya modalnya jangan banyak-banyak karena saya nggak punya duit buat modalnya. Akhirnya saya memilih bisnis networking, teman-teman, karena waktu itu untuk masuk menjadi member, ya, distributornya itu saya cuma membayar waktu itu berapa ya, kalau nggak salah 25.000, ya, menjadi anggotanya. Ya, setelah itu saya banyak belajar bagaimana sih membangun bisnis MLM itu, gitu ya. Ternyata membangun bisnis MLM itu tidak dengan jualan, ya. Tidak kita beli produk jualan, beli produk yang banyak jualan, gitu ya. Ternyata bukan omset itu doang yang saya perlukan, tetapi saya harus benar-benar punya suatu aset-aset produktif yang bisa disebut dengan super team, teman-teman, ya. Kita harus punya aset produktif yang selaras, yang sejalan dengan kita. Jadi kalau saya contohkan waktu saya pergi ke Bali itu, coba bayangkan kalau di mobil itu adalah kita yang happy, ya, saling cerita, saling tertawa, mungkin karaokean di mobil. Itu mungkin dari kita pergi dari kota kita ke Bali itu, ya. Waktu itu saya kan dari Indramayu sampai ke Bali, itu mungkin nggak akan kerasa gitu. Karena apa? Karena kita bersama dengan orang-orang yang tepat, ya, orang-orang yang sama-sama happy gitu. Nggak ada yang nangis, nggak ada yang minta pulang dan sebagainya. Begitupun dengan naik gunung, teman-teman, ya. Meskipun lelah, meskipun capek, kalau mereka punya satu visi, satu misi, yaitu muncak, gitu ya, sampai ke puncak gunung dan bisa menikmati sunrise, gitu ya, atau mungkin bisa menikmati sunset, ya. Di gunung sunset gimana ya? Enggak ya. Kalau sunset itu biasanya di laut, teman-teman, ya. Kalau di gunung itu biasanya sunrise, ya kan? Nah, itu kan kalau kita bersama-sama dengan orang-orang yang satu visi, satu misi yang sama,
ya kita akan happy meskipun capek, meskipun lelah, tapi kita akan tetap senang gitu ya, dan kita nggak akan kerasa sampai ke puncak. Begitupun dengan bisnis TI, teman-teman. Ya, kita harus memiliki aset produktif dan kita harus mengerti betul, paham betul tentang bisnis networking ini. Yaitu apa? Bisnis networking itu mencakup 3 bagian, teman-teman. Yang pertama adalah recruiting. Jelas ya, kita harus rekrut. Kalau nggak rekrut terus kita masih apa? Jadi Superman dong kita ya. 3 penyakit kronis tentunya. Kita harus rekrut, teman-teman. Tapi kita juga harus sadar, saat kita rekrut ada juga orang-orang itu ya mungkin dia tidak aktif, hanya menabung sajalah istilahnya kalau di ayah. Tapi juga ada orang-orang yang kayak Coca-Cola, semangat di pertama gitu kan, tapi begitu menghadapi rintangan langsung surut dan langsung menyerah ya. Dan banyaklah sikap-sikap yang kita temui saat kita recruiting. Tetapi yang kita butuhkan kan saat kita recruiting, kita kan menemukan mutiara katanya, karena teman-teman aset produktif itu tidak kita ciptakan ya. Kita menciptakan aset produktif tidak. Aset produktif itu ditemukan ya melalui apa? Melalui recruiting. Nah, jadi sama kayak berlian juga, kita itu menemukan berlian, tapi kan belum bagus tuh. Nah, gimana caranya berlian ini bisa bagus? Meskipun kita menemukan emas, menemukan permata juga sama, teman-teman ya, itu belum bagus. Mutiara juga sama, harus dibersihkan, harus diasah. Ya, jadi kita menemukan dulu melalui recruiting dan kita asah melalui training, teman-teman. Jadi training itu penting, ya. Makanya tim teman-teman, ya, itu cobalah untuk bisa mengikuti ILC, ya, ataupun home sharing, ataupun training-training yang diadakan oleh leader teman-teman masing-masing, ya. Ikutkan di training, itulah wadah untuk mengasah mutiara yang sudah kita temukan itu menjadi lebih mengkilat, menjadi lebih kinclong, ya, menjadi lebih kelihatan banget tuh mutiaranya, sehingga kalau dijual itu sangat-sangat mahal. Nah, saat kita recruiting, saat kita menemukan aset produk ini, kita asah lewat training, teman-teman. Kalau dia sudah menjadi aset produktif, ya, barulah kita memberikan motivasi. Jadi jangan waktu kita rekrut, kita langsung ngasih motivasi. Ayo, ya, ayo double elite, ayo triple elite, ayo gini, ayo gini, terus aja kita, orang belum ngerti apa-apa, teman-teman. Dan kita juga tidak tahu apakah dia memang mutiara atau bukan, ya. Tapi kita udah kasih motivasi yang terus-terusan, gitu kan, motivasi yang membuat dia malah jadi stres, bukannya membangkitkan semangat dia, tapi membuat dia jadi stres, ya. Istilahnya, waduh, di bisnis ini saya harus gini ya, di bisnis 3i ini saya harus ini, waduh saya nggak bisa, jadi dianya stres, teman-teman. Akibatnya apa? Dia mundur, ya, sayang banget gitu. Makanya ada tahapan-tahapan dalam networking, teman-teman. Jadi setelah direkrut, ya, itu diikutkan di training, karena di training ini akan tahu kok mana mutiara yang sesungguhnya, mana yang bukan. Jangan dipaksakan, teman-teman. Ya, jangan memaksakan. Oke? Kita nggak boleh memaksakan batu jadi mutiara, nggak bisa. Batunya mau diamplas, mau digosok, mau diapain juga, di laser, nggak akan pernah jadi mutiara. Batu ya tetap batu, teman-teman. Ya, jadi jangan dipaksakan. Nah, setelah itu baru dibawa ke motivasi. Mari kita bahas satu-satu tentang recruiting, training, dan motivasi ini, teman-teman. Ya, yang pertama recruiting. Jelas, recruiting ini kita prospek, rekrut, dan mencari mitra-mitra baru, ya. Ini yang pertama kali kita lakukan, teman-teman. Makanya ada daftar nama, ya kan, kita bikin daftar nama duluan, kita janji, kita prospek, dan sebagainya. Seperti 5 langkah sukses itulah, teman-teman, ya. Bikin daftar nama, bikin janji, follow up, ya, prospek, gitu kan. Dan disertai juga dengan kita juga belajar rekrut dari upline kita, dari leader-leader kita, teman-teman, agar
bagus lagi saat kita melakukan recruiting atau prospek ya. Memang kuantitas mengalahkan kualitas ya, itu betul. Yang penting banyak-banyakin aja gitu kan ya, itu betul. Tapi kalau kuantitas juga tidak diimbangi dengan kualitas, hasilnya apa? Ya tadi, lelah teman-teman ya. Kita prospek tiap hari nggak closing, kita coba 5 orang prospek nggak closing juga, 10 orang nggak closing, tiap hari kayak gitu. Akhirnya apa? Lelah, letih, lesu, loyo, lemes ya. Karena udah tiap hari prospek tidak ada yang closing, itu tadi karena prospek kita tidak disertai dengan suatu yang bobot yang bagus gitu. Itu aja ya. Jadi teman-teman, kualitas kuantitas mengalahkan kualitas itu betul. Tapi kuantitas kita juga jangan lupa harus diimbangi dengan kualitas prospek kita juga yang berbobot teman-teman ya. Oke, di mana kita bisa rekrut? Kita bisa di one on one ya, jadi kita bisa prospek langsung atau mungkin di Zoom online seperti sekarang ini di ILC ya. Oke, di home prospek, BOP kantor, grand bomb yang dilakukan oleh leader teman-teman atau mungkin yang diadakan oleh kantor pusat ya. Itu dari situlah kita bisa menghasilkan mitra-mitra baru teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa memilih nih mitra baru ini adalah orang yang tepat teman-teman. Ciri orang yang tepat dari mitra baru kita, karena baru ya setidaknya kita istilahnya ancang-ancang dulu lah. Ancang-ancang itu apa ya? Maaf teman-teman, saya minum dulu ya. Ancang-ancang tuh jadi ya kita ngelihat dulu lah dari pertama gitu ya. Kita ngelihat dulu dari pertama. Nah, gimana nih ciri orang yang tepat setelah kita rekrut? Setidaknya adalah dia menghasilkan mitra baru ya. Memang betul sih elit, double elit, apalagi triple elit ya. Ini kita biasanya wah ini calon leader, ini calon orang yang luar biasa nih, ini calon calon yang hebat nih. Teman-teman, jangan menjudge itu dulu ya. Setidaknya kalau dia bisa elit, double elit atau triple elit, sengaja kita bisa ngeceng ya. Bisa ngeceng dulu nih, ancang-ancang nih, ini orang yang tepat. Itu aja dulu teman-teman ya. Jangan langsung kita bilang ini calon leader hebat dan sebagainya. Kalau nggak terjadi, kita nanti kecewa ya. Akhirnya apa? Kita jadi ngerasa ternyata kamu tuh bukan siapa-siapa ya, ternyata kamu tuh cuma segitu aja gitu kan. Jadi kitanya kecewa gitu, kecewa berat ya, itu kan nggak bagus teman-teman ya. Oke. Karena apa? Karena di bisnis ini ya, kita harus menjadi leader yang tepat juga teman-teman. Oke. Kita harus menggunakan bisnis ini untuk membangun manusia. Jangan dibalik ya. Jangan kita menggunakan manusia untuk membangun bisnis kita. Jangan teman-teman. Itu namanya ngerjain ya. Oke, sekali lagi ya. Jangan sampai kita menggunakan manusia atau mitra-mitra kita untuk membangun bisnis kita. Salah besar ya. Yang harus kita pegang adalah kita menggunakan bisnis 3i Network ini untuk membangun manusia atau untuk membangun mitra-mitra kita. Itu teman-teman. Jadi saat mitra kita bulan ini triple elite ya, bulan depan mungkin dia tidak ada rekrutan sama sekali, kita jangan kecewa. Oke? Kita jangan kecewa. Kita harus tetap ngasih dorongan, kita harus tetap ngasih ucapan-ucapan yang membangun teman-teman. Jangan kitanya malah ternyata kayak gini. Nah, kalau kayak gitu itu tadi kita berarti menggunakan manusia untuk membangun bisnis. Jangan teman-teman ya. Kita harusnya menggunakan bisnis ini untuk membangun manusia ya. Ini aja, ini yang double elite, triple elite ya udah, ini adalah orang yang tepat. Nah, kita pegang aja dulu itu ya. Karena ciri orang tepat adalah menghasilkan mitra baru. Terus gimana caranya Pak Sugi? Kalau kita lihat ini aset bukan nih?
calon leader hebat bukan nih? Ya kita lihat dulu melalui vital sign, ya kan? Vital sign ini juga nggak berlaku untuk kita nih teman-teman, bukan hanya untuk tim, untuk downline kita, tapi untuk kita juga. Lihat dulu vital sign kita, kan tanda-tanda kita kena COVID juga kan kita tahu nih, misalnya tenggorokannya sakit, ya panasnya tinggi, atau mungkin kita batuk-batuk dan sebagainya. Ada juga vital sign-nya. Begitupun dengan bisnis network teman-teman, calon leader, calon aset yang bagus, kita lihat dulu vital sign-nya. Ya, 1, minimal 15 kali presentasi per bulan. Artinya apa? 2 hari sekali presentasi, ya. Waduh, ini minim banget, ya kan? Coba cek dulu. Kita melakukan nggak? Ya. Jangan kita jangan lihat orang lain dulu ya, kita dulu dah, ya kan? Kita melakukan nggak nih 15 kali presentasi minimal per bulan, ya. Nah, kalau di tim Bu Eri itu 30 presentasi per bulan, artinya sehari ketemu 1 orang, gitu ya. Kalau ini 2 hari ketemu 1 orang, lebih ringan sebenarnya, teman-teman. Memiliki dream book, teman-teman bikin dream book nggak? Atau saya mah nggak bikin dream book, Pak Sugi, saya nanti malu kalau nggak kecapai, gitu ya. Saya nggak bikin dream book lah, saya mah jalan apa adanya aja. Kalau kecapai ya syukur, nggak juga ya nggak apa-apa, mungkin bukan rezeki saya. Nah, berarti teman-teman coba cek, ya. Teman-teman ada nggak dream booknya? Yakin nggak? Kalau teman-teman kayak tadi nggak yakin, ya berarti teman-teman bukan orang yang tepat. Kenapa? Karena teman-teman yang merasa gitulah lelah, dan kalau menyerah ya tinggal menyerah, gitu loh, ya. Memiliki lebih dari 100 daftar nama, coba cek teman-teman punya nggak seperti itu. Saya mah temennya sedikit, Pak Sugi, ya. Teman saya mah ini, teman-teman kan bisa cari dari nanti pengalaman waktu prospek di luar. Jadi nggak harus sekarang 100 daftar nama tuh, ya. Bisa kan kita ngikuti. Lulus AAJI, teman-teman nanti kan ada ujian tuh, ya kan? Artinya kalau lulus AAJI dia udah punya minimal 3 downline, ya. Bisa ujian AAJI. Nah, kalau nggak punya downline udah jelas lah, nggak kena vital sign-nya, ya kan? Dan bisa lulus AAJI dan juga AASI kalau sekarang, teman-teman, ya. Qualified double elite. Nah, itulah minimal double elite lah, teman-teman, ya. Itu tapi sekali lagi ini nggak langsung kita cap sebagai aset produktif, ya. Kita dikeceng dulu lah. Ini seenggaknya orang yang tepat, gitu ya. Baca buku motivasi, buku positif. Minimal 15 menit per hari. Baca buku nggak, teman-teman? Ya, jangan baca buku yang enggak ya. Jangan baca buku yang lain-lain. Baca buku motivasi atau buku positif, teman-teman. Hadir di setiap pertemuan, ya. Nah, gimana di setiap pertemuan? Teman-teman hadir nggak? Ya hadir, jangan tidur, tapi benar-benar mendengarkan, ya. Konsultasi, follow up tim atau prospek. Follow up tim, konsultasi, bukan ninggalin tim, teman-teman, ya. Bukan malah bisnis ke yang lain, bukan malah pergi ke perusahaan yang lain. Harus follow up, konsultasi dengan tim, ya. Konsultasi rutin dengan upline system, ya. Konsisten bayar premi. Nah, teman-teman bolong-bolong nggak bayar preminya, ya. Kan saringan juga kalau bolong-bolong nggak bagus, teman-teman. Ya kan kita mau ngambil air, kalau bolong-bolong ya airnya jatuh semua, ya. Teman-teman konsisten nggak bayar premi atau bolong-bolong, ya. Coba cek diri kita nih, teman-teman. Sebenarnya sebagai good team player, kita good team player nggak? Kalau ada di suatu acara, ya, dan pembicaranya itu sudah naik nih intonasinya, memberikan motivasi, ya kita tepuk tangan, teman-teman, ya. Jangan diem-diem baik, gitu kan. Jangan, udah biasalah segitu mah. Jangan gitu. Kita harus good team player, kita yang tepuk tangan, gitu loh, ya. Jadi kita memberikan semangat kepada si pembicara. Begitu juga dengan ILC, teman-teman, ya. Jangan ngobrol, apalagi buka videonya terus ngobrol. Kelihatan sama pembicara, itu nggak enak, itu mengganggu loh, teman-teman, ya. Atau kita mengerjakan yang lain kayak masak, ya, sambil masak, sambil apa, kan jangan dengar kuping, Pak Sugi. Ya, dengar yang kuping juga. Kuping ini kan diperintah oleh otak, teman-teman, ya. Diperintah oleh otak kita untuk mendengarkan. Nah, kalau otak kita juga fokusnya ke yang lain, boro-boro dengerin,
Meskipun kita punya kuping, kalau ada orang ngomong, kita ngerjain yang lain, kita nggak dengar, teman-teman. Kenapa? Karena otak kita fokusnya ke yang lain, ya. Jadi jangan ngomong gara-gara punya kuping. Kuping kita bisa ngedenger orang ngomong loh, teman-teman. Kalau kita fokusnya ke yang lain, ya kan? Teman-teman pasti pernah ngalamin hal itu kan? Jadi kita harus jadi good team player, ya. Itu adalah vital sign. Dan ini baru pertama nih, teman-teman, untuk mencari orang yang tepat, ya. Oke, yang kedua, training. Nah, setelah kita dapat orang yang tepat tadi, yuk kita ikut sertakan mereka ke dalam training. Jadi kalau teman-teman punya tim, ya, dia orang yang tepat, bisa double elite, atau mungkin bahkan triple elite, hebat ya, atau mungkin dia elite terus nih tiap bulan, tapi disuruh training kagak mau, gitu loh ya. Itu artinya sok pinter, teman-teman. Udah sok hebat, mentang-mentang bisa elite tiap bulan, mentang-mentang bisa triple elite, disuruh training gak mau, ya. Ya itu namanya dia bukan calon leader. Ya udahlah, biarin aja sebagai penghasil omset aja, teman-teman. Teman-teman nggak usah mengharapkan dia sebagai aset produktif, ya. Nggak akan. Jadi suatu saat kalau dia mungkin tertarik dengan bisnis lain, dia mungkin tidak bisa elit lagi, ya, atau mungkin tidak ada rekrutan, jangan kecewa. Karena kita tahu, ya, dia memang pertamanya kita keceng, kita ancang-ancang sebagai orang yang tepat. Tapi di training nggak mau hadir di training, di ILC nggak mau hadir, ya sudahlah, ya kita harus sadar dia bukan aset produktif, ya dia hanya penghasil omset saja, ya nggak apa-apa, toh kita juga perlu omset, gitu ya. Tapi bukan berarti kita menggunakan dia untuk membangun bisnis kita, teman-teman. So kita kan sudah coba membangun dia lewat training, tapi dianya nggak mau, ya itu pilihan dia. Kita nggak bisa maksa, teman-teman, ya sudahlah, ya penghasil omset saja, tetap kita ikut sertakan dia dalam dalam konsultasi dan sebagainya, ya jangan dimusuhin, teman-teman, ya. Oke, nah kalau ada yang bisa double elite atau triple elite nih, kita lihat dia sebagai orang yang tepat dan dia mau ikutan training, ya. Nah ini, teman-teman, ya seenggaknya ini nih, seenggaknya kita sudah menemukan mutiara, ya. Ini nih setidaknya calon aset produktif, baru calon, teman-teman, ya, calon aset produktif nih, dia mau ikutan training, ikutan pertemuan-pertemuan, LC, Zoom meeting, ya, BOP kantor dan sebagainya. Nah, training ini adalah mitra-mitra baru yang sudah memahami bisnis network, ya, bahwa dia paham, dia harus ikutan training biar lebih paham lagi nih, dan dia sudah mulai mencari calon-calon leader, ya, seperti kita juga melihat dia adalah calon leader berkualitas, gitu. Calon, teman-teman, ya, baru calon nih training, oke? Jangan buru-buru mencapai aset produktif, belum, ya, baru calon, oke? Di mana kita bisa ikut training? Job sharing, training Zoom online, LC, training top leader dan sebagainya, teman-teman. Itu di trainingnya. Nah, kita lihat lagi nih kebiasaan core person, ya, oke, calon leader kita nih. Kita lihat kebiasaan dia. Apa sih calon kebiasaan core person atau tim inti, ya, atau calon mutiara kita nih? Mitra yang punya komitmen dan konsisten kuat untuk membangun bisnis yang besar. Punya komitmen nggak dia? Konsisten nggak dia melakukan vital sign tadi, teman-teman? Atau dia cuma commit doang, atau dia tidak konsisten, ya? Nah kalau enggak, ya sudahlah. Ya berarti kita tahu meskipun dia juga ikut training dan sebagainya, ya mungkin cuma formalitas atau mungkin karena enggak enak diajak sama kita, gitu ya. Ternyata bukan dari diri dia sendiri yang punya komitmen dan konsisten yang kuat, gitu kan. Jadi ya sudah, berarti dia ternyata bukan aset produktif. Ya sudah, dia mungkin ya di atas inilah, di atas penghasil omset, ya lumayanan aja lah, teman-teman, ya. Oke, sekali lagi teman-teman, ini juga berlaku untuk kita, ya. Kita juga cek, kita ternyata aset produktif bukan nih, gitu ya. Teman-teman, kita sama-sama, ya, termasuk saya juga nih, kita sama-sama cek diri sendiri, oke. Dan
jadiin ini adalah goal Anda ya untuk memulai bisnis ini dengan cara yang benar. Jadi ini untuk pribadi masing-masing teman-teman. Saya adalah core person. Saya harus punya komitmen dan konsisten yang kuat ya. Ini adalah goal saya sehingga saya bisa memulai bisnis ini dengan cara yang benar. Itu adalah prinsip atau motivasi dari core person teman-teman atau calon aset produktif ya. Dan setelah itu kalau dia sudah melaksanakan punya komitmen dan konsistensi yang kuat, itu dari core person akan naik jadi core leader ya. Core leader adalah core person yang menjadi partner sejati di bisnis ini yang mempunyai integritas sebagai seorang leader yang benar. Jadi mulai tuh dia ditawarin bisnis apapun gak akan mau teman-teman ya. Dia untuk menjelek-jelekan upline, menjelek-jelekan perusahaan dan sebagainya nggak akan mau. Nah ini bisa menjadi core leader karena banyak juga leader-leader yang menjelek-jelekan 3i banyak teman-teman ya. Dia mah baik-baik di 3i-nya ya kan. Biar apa? Biar tetap dibagi bonus sama 3i ya. Ikutan 3i asik ikutan ya. Ya kan, biar apa? Biar dicap sebagai leader yang yang loyal, padahal dia ikutan bisnis lain, jelek-jelekin 3i. Ada. Itu sebenarnya dia bukan aset produktif, teman-teman ya. Nah, dari core person naik ke core leader. Apa itu core leader? Syarat core leader adalah peringkat minimum bronze agensi. Wah, saya belum bronze agensi nih, Pak Sugi, tapi saya punya komitmen dan konsisten yang kuat nih di 3i network. Saya benar-benar cinta mati dah sama 3i network, Pak Sugi. Saya core leader dong. Belum, teman-teman, sabar ya. Nah, kalau itu teman-teman sudah punya, itu bekal yang bagus. Sekarang tinggal teman-teman menaikkan posisi ya, menaikkan posisi menjadi bronze. Nah, barulah teman-teman menjadi core leader ya. Oke, teman-teman, bagaimanapun juga peringkat itu perlu, teman-teman. Jadi kita nggak hanya baru gabung, punya konsisten dan sebagainya, gitu kan ya. Dan kita mendedikasikan diri menjadi core leader tentu karena bagaimanapun kalau kita cuma dibayar 200-300 ribu doang di bisnis internet ini, ya mau sampai kapan kuatnya, ya kan? Jadi harus peringkat bronze agensi. Dan kita punya 60 new aplikasi per bulan beserta tim ya, bukan pribadi ya, beserta tim, teman-teman, 100% on system dan aktif sebagai pembicara. Jadi teman-teman bisa aktif di acara-acara home prospect dan sebagainya, ya. Oke. Setelah itu, setelah kita menemukan core leader, teman-teman, kita baru memberikan motivasi, menjadikan core leader kita tadi sebagai aset produktif, teman-teman, ya, aset yang luar biasa nih buat kita, teman-teman. Nah, baru nih kita punya aset produktif, ya. Saya selalu memberikan arahan kepada tim bahwa kalau bisa di setiap grup, ya. Di setiap grup kita nih, grup kiri, tengah, kanan ya. Nah, di setiap grupnya itu kita mempunyai minimal 5 aset produktif ya. Oke, kita harus mempunyai minimal 5 aset produktif. Dari mana kita bisa punya aset produktif tadi? Ya tadi itu teman-teman, kita cari ya. Jadi aset produktif tuh bukan kita ciptakan. Kita menciptakan leader, tidak, teman-teman. Leader tidak bisa diciptakan, leader ditemukan. Ya, kita bisa menemukan calon-calon leader kita, ya, calon-calon aset produktif. Setelah kita temukan, kita keceng nih melalui vital sign tadi ya, itu kita bisa ajak dia ke training, gitu loh. Dari training, nah barulah dari sana juga melalui proses menjadi core leader, dan core leader itu bisa menjadi aset produktif, teman-teman. Itu minimal punya 555, teman-teman. Kalau teman-teman punya 555, ya, setidaknya untuk omset, ya, ketahanan omset itu bagus, teman-teman. Oke, kalaupun ada penurunan nggak sampai ambruk, ya, kalau kita punya aset-aset produktif, turun ya mungkin turun, tapi setidaknya nggak akan ambruk, teman-teman, ya, nggak akan ambruk, nggak akan sampai misalnya dari platinum ambruk sampai TA gitu, nggak akan sampai kayak gitu, atau dari mungkin crown ambruk sampai cuma bronze gitu ya, nggak akan, teman-teman, kalau mempunyai aset-aset produktif yang bagus di tiap grupnya, teman-teman. Ya, dari mana motivasi itu? Ya, salah satunya adalah motivasi para crown di Zoom online KRILC, teman-teman. Jadi jangan lewatkan hari Senin motivasi para crown, karena bagaimanapun juga
beliau-beliau ini, teman-teman hebat kita ini sudah membuktikan ya bahwa mereka-mereka sudah berhasil mencapai puncak kesuksesan di 3i Network, yaitu Crown Agency, teman-teman ya. Apapun yang teman-teman omongin tentang mereka, gitu kan, ya mereka sudah mencapai Crown Agency, teman-teman. Itu sesuatu yang buat kita saat ini belum mencapai, ya, dan mereka sudah mencapai dan gak gampang cara mencapainya, gitu kan. Kecuali Crown yang meninggalkan timnya. Nah itu bukan Crown, teman-teman, itu clone, ya, clone. You know clone, badut gitu, teman-teman ya. Kayak badut namanya kalau meninggalkan tim. Dulu aja waktu omsetnya besar gitu kan, waktu dia jadi Crown, dia mengeluh-elukan 3i Network ya karena bonusnya 300 juta per bulan, teman-teman ya. Dia membina timnya dan sebagainya. Saat turun posisi, turun bonus dan sebagainya, menjelek-jelekan 3i, pindah ke perusahaan lain dan sebagainya. Itu badut, teman-teman, yang kayak gitu namanya ya. Kalau Crown yang murni adalah Crown yang masih tetap bertahan di bisnis 3i Network ini, meskipun ya sama, mereka juga turun posisi, turun bonus, turun omset sama, tapi tetap mensupport kita ya, itu agar kita tetap maju, teman-teman, bersama-sama. Nah itu Crown sejati ya. Dan berbahagialah teman-teman karena kita itu masih tetap punya Crown sejati di 3i Network ini, teman-teman. Nah dari situlah kita akan menemukan aset produktif. Sehingga apa, teman-teman? Sehingga kalau kita menemukan aset produktif, kita nggak akan lelah, ya, kita nggak akan capek untuk kita bersama-sama mencapai puncak kesuksesan. Karena ya kita sama-sama aset produktif tuh, meskipun dia lelah, capek, ataupun banyak rintangan, halangan ya dari situasi, dari orang-orang, dari timnya, itu tetap tersenyum, teman-teman ya. Tetap pegang impian dia, tetap pegang kesejahteraan keluarga dia, sehingga itu akan menjadi satu frekuensi, satu tujuan dengan kita, teman-teman. Sehingga itu tadi ya, kita akan happy, akan senang dalam perjalanan atau proses menuju puncak kesuksesan. Jadi di bisnis networking ya, kalau kita nggak mau lelah, teman-teman, kita harus segera itu menemukan calon-calon leader, calon-calon aset produktif yang melalui proses-proses tadi, dari recruiting, training, dan motivasi, teman-teman ya. Oke. Dan teman-teman, dari situlah ya aset-aset produktif ini akan menjadi super leader seperti kita ya. Super leader adalah core leader yang memiliki fondasi bisnis yang kuat, stabil, dan memiliki percepatan bisnis yang konsisten. Jadi dari pertama adalah core person, teman-teman. Ini calon-calon ya, baru kita acang-acang nih. Kalau dia udah punya komitmen dan punya konsisten yang kuat ya, dia akan bisa menjadi core leader, teman-teman. Dan dari core leader ini ya, kalau dia sudah benar mempunyai core leader yang lain, dia akan menjadi super leader, teman-teman ya. Dia akan memiliki fondasi yang kuat dan stabil. Dan kita doakan, teman-teman, agar kita semua ya yang hadir di 3i sini dan juga teman-teman yang lain ya, itu bisa menjadi seorang super leader yang punya core leader yang hebat, luar biasa, sehingga kita bersama-sama dengan tersenyum ya, dengan gembira, meskipun banyak tantangan, rintangan ya, lelah yang mendera kita akan tetap happy, sehingga kita sama-sama mencapai puncak tujuan kita, yaitu Crown Agency, teman-teman. Oke, sampai di sini, teman-teman, presentasi saya tentang lelah ini. Jadi, teman-teman, meskipun lelah, jangan sampai kita menyerah ya. Meskipun lelah, kita jangan sampai berhenti. Meskipun lelah, kita jangan sampai pergi mencari bisnis lain ya, karena dimanapun kita akan menemui kelelahan ini. Kita harus tetap menjadi seorang pejuang keluarga yang luar biasa. Kita tetap menjadi seorang leader yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan timnya, dan kita akan sama-sama dengan tim kita menuju Crown Agency, teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kita pasti sukses, teman-teman. Pasti Crown.
Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, ya, kita semua sudah menyimak bagaimana penjelasan yang gamblang dari beliau, ya, dari Bapak Sugiarto ini. Pesan dari beliau yang sungguh luar biasa sekali, ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menyikapi rasa lelah yang mendera kita, ya. Jangan sampai rasa lelah akan mengganggu aktivitas-aktivitas yang sedang dilakukan, yang sedang kita lakukan, terutama di dalam menjalankan bisnis 3i Network. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, untuk yang ingin lebih jelas tentang penjelasan program 3i Network, silakan Bapak Ibu sahabat sekalian diklik deskripsi video ini, ya. Di situ kami selalu menyediakan link, ya, untuk penjelasan yang lebih lanjut. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.